Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya sedang berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ya. Ini adalah terminal domestik pesawat saya Citylink, dan saya akan mendokumentasikan proses boarding ya, atau proses check-in sampai dengan masuk bandara. Siapa tahu kawan-kawan di channel ini ada yang memerlukan informasi detail, nanti saya akan videokan sampai dengan kita ngambil bagasi nanti di bandara tujuan Mas Bro ya. Oke, seperti biasa jangan lupa kawan-kawan lihat plakat ya seperti ini, pastikan digit yang sesuai. Terus ada plakat-plakat seperti ini, papan-papan informasi penunjuk arah, silahkan untuk dilihat di mana kawan-kawan harus masuk. Nah, di situ kan ada tulisan masuk atau entry. Pastikan kawan-kawan masuk di pintu yang benar ya, di pintu masuk seperti ini. Itu ada tulisan G3, terus di sebelah sananya ini ada tulisan masuk atau entry. Tapi nanti ada beberapa lokasi yang saya tidak bisa memvideokan ya, seperti pemeriksaan X-ray itu dilarang mengambil video. Jadi nanti di X-ray videonya akan saya stop dan akan saya berikan menggunakan ilustrasi. Nah, di bandara tidak boleh membawa hewan piaraan ya. Oke, setelah kita masuk, yang harus kita lakukan pertama, tadi kan kita sudah check-in online ya. Sekarang maskapai apapun, setahu saya kita diwajibkan check-in online. Jadi tadi kita sudah check-in online. Sebenarnya kalau kita tidak bawa bagasi, itu kita bisa langsung boarding atau langsung bisa masuk. Tetapi kalau bawa bagasi seperti saya ini, kita harus melakukan check-in bagasi ya di counter check-in. Jadi bagasi kita taruh di counter check-in ya, ngambilnya nanti di tempat tujuan. Kawan-kawan, tadi di depan kita sempat melihat sebuah dashboard besar sama resepsionis. Nah itu kawan-kawan, kalau memang ragu silahkan tanya ya, tidak masalah, boleh tanya di sana. Tadi kita arahnya dari pintu masuk G3 itu kita belok kanan. Nah di sana tuh banyak sekali counter check-in. Kalau kawan-kawan naik Citylink ya pastikan layar TV yang di atas itu adalah layar TV untuk check-innya Citylink. Kalau naiknya Lion ya Lion. Nah di situ juga ada kakak-kakak lagi, kita pastikan apakah benar tujuan kita, pesawat tujuan kita check-innya di sini. Nanti kita tanyakan ya. Check-in counter D dan check-in counter E Citylink. Kak, Banjarmasin check-innya di sudah online check-in. Sudah online check-in. Ada Ya. bagasi Bapak? Kalau ada bagasi sebelah kiri bisa ya Pak? Ya. Ada lebih sedikit. Makasih ya. Nah, jadi jangan malu untuk bertanya Mas Bro ya. Ketika ketemu dengan petugas itu silahkan ditanyakan apa yang perlu ditanyakan. Mereka akan bersedia membantu Mas Bro. Oke, saya diarahkan untuk check-in di sebelah kiri ya. Karena tadi informasinya antrian check-innya lebih sedikit karena saya bawa bagasi seperti ini. Jadi kita harus mencekinkan bagasi kita, karena kalau check-in orangnya ya, check-in kitanya, check-in penumpangnya itu sudah kita lakukan tadi check-in online. Makanya tadi sama kakaknya juga ditanyakan, Bapak sudah check-in online atau belum? Karena kalau belum, kita pasti diminta untuk check-in online seperti itu. Nah itu di depan ada kawan saya tuh, kita sama-sama mau ke Banjarmasin. Oke, kita antri ya, jangan menyerobot antrian, dan pastikan antrinya di belakang garis kuning nih Mas Bro. Nah di lantai itu kan ada garis kuning, kita kalau ngantri harus di belakang garis kuning supaya tidak dimarahin orang, atau jangan melewati batas barikade ini ya yang sudah ditentukan. Ini sebenarnya kita harus di belakang barikade. Kalau ada barikade dan baris kuning, kita ikutin barikadenya. Ini kawan-kawan bisa perhatikan ada bapak-bapak yang pakai topi hitam dan jaket hitam. Itu adalah antrian pertama. Jadi masnya yang di sana itu yang sedang proses check-in, yang di sini antrian pertama. Dia tidak melewati barikade. Karena apa? Karena di depan barikade ini dijadikan tempat warawiri Mas Bro ya, dijadikan jalan untuk troli-troli yang akan lewat. Jadi ketika kawan-kawan antrinya melewati barikade, pastinya akan ditegur orang atau dimarahin orang. Jadi pastikan antrinya tetap di
belakang barikade. Sambil antri, pastikan siapkan KTP ya, ID card dan boarding pass yang tadi kita sudah check-in kan online. Untuk kawan-kawan yang belum bisa cara check-in online, silahkan ada videonya, sudah saya buatkan videonya, linknya ada di kolom deskripsi, bagaimana cara check-in online Lion dan bagaimana check-in online Citylink. Jadi siapkan KTP sama boarding pass. Boarding pass itu adalah semacam barcode seperti ini ya, biasanya di HP, yang itu kita dapat setelah kita check-in online. Tapi kalau kawan-kawan belum check-in online, nanti terpaksanya ya, misalnya terpaksanya kawan-kawan belum check-in online, nanti di sana kawan-kawan akan dibantu, dan yang harus disiapkan adalah KTP plus e-tiket atau kode booking seperti itu. Oke, ini saya sudah di antrian paling depan, tinggal kita tunggu ya mana yang kosong, nanti kita masuk. Sekali lagi saya ingatkan, siapkan ID card atau KTP dan barcode boarding pass yang kita peroleh dari check-in online. Yang belum bisa check-in online silahkan klik kolom deskripsi, di situ ada video link cara check-in online Mas Bro ya. Oke, di situ ada satu yang kosong, kita menuju ke sana Mas Bro. Banjarmasin satu. Ada. Gate 20 jam 8.10 udah masuk pesawat, boarding pass yang di HP ya. Oke, makasih Mbak. Oke, proses check-in bagasi kita juga sudah selesai. Kawan-kawan nanti akan dapat seperti ini ya. Ini adalah kartu atau tanda lah ya, tanda ataupun nomor yang nanti kemungkinan besar akan diperiksa ketika kawan-kawan mengambil bagasi di tempat tujuan sana. Jadi bagasi kita, tas saya tadi, koper saya, itu sudah tidak saya bawa. Jadi saya drop di area check-in tadi. Saya tinggal membawa bagasi bawaan kabin yang saya gendong ini Mas Bro, ransel, tas ransel seperti itu. Oke, setelah itu kawan-kawan lanjut perjalanan ya. Kalau untuk di Terminal 3 check-in Citylink itu keluar dari area check-in, kawan-kawan ke kanan. Pokoknya tetap baca, tetap ikuti setiap plakat Mas Bro. Contohnya seperti ini ya, ini ada plakat penunjuk jalan, penunjuk arah. Ini kawan-kawan selalu baca, biasakan selalu baca, karena saya pun di mana-mana juga pasti akan saya baca dulu. Tidak menutup kemungkinan akan salah ya kalau kita tidak baca. Nah, di situ ada tulisan paling atas kiri itu keberangkatan domestik. Artinya kita disuruh lurus terus untuk keberangkatan domestik. Keberangkatan domestik itu ya setiap pesawat di dalam negeri ya. Baik itu Citylink atau Lion ataupun nggak tahu Garuda di terminal ini atau enggak, tapi setahu saya yang di area sini Citylink dan Lion. Artinya kita disuruh lurus ke sini, petunjuknya kita disuruh lurus. Oke. Setelah lurus ini kan mentok Mas Bro, pasti akan ada penunjuk yang lain. Kita lihat kanan. Nah, ini ada penunjuk yang lain. Keberangkatan domestik yang paling atas kita masih disuruh lurus ke sana. Jadi biasakan membaca penunjuk arah nih yang paling atas. Kita disuruh lurus, artinya kita harus lurus lagi. Oke. Untuk di Terminal Soekarno-Hatta Mas Bro, atau di Bandara Soekarno-Hatta, ini cukup jauh ya, kita jalannya cukup jauh. Apalagi saya ke bagian gate nomor 20, ini jalannya cukup jauh. Jadi kawan-kawan ikuti penunjuk arah. Kalau bingung silahkan tanya petugas, insya Allah dibantu. Nanti mungkin tidak semuanya saya record ya, ada beberapa juga yang nanti akan saya skip, karena kalau saya record kemungkinan akan memakan waktu bisa jadi 1 jam Mas Bro ya, hampir 1 jam lah ya, karena cukup jauh perjalanan kita, jalan kakinya cukup jauh. Nih baca lagi, ada penunjuk arah, kita masih disuruh lurus. Oke, nanti ketika kita sudah di area pintu utamanya kita masuk untuk boarding, nah di sebelah kiri kawan-kawan bisa lihat sebuah pintu besar dan di atas ada tulisannya keberangkatan domestik. Cuman di sini Mas Bro, kita akan melakukan X-ray ya.
atau pemeriksaan sinar X. Di dalam tidak boleh mengambil video, jadi videonya akan saya potong dulu di sini. Nanti akan saya jelaskan dengan ilustrasi, akan saya jelaskan dengan gambar ya. Ininya ketika kawan-kawan sudah ketemu seperti ini, pintu utama di Soekarno-Hatta untuk kita masuk ke ruang tunggu. Ini kawan-kawan masuk saja dan ikuti proses dan arahan petugas yang ada di dalam. Kamera akan saya matikan dulu Mas Bro, karena di dalam tidak boleh ngambil video ya. Di dalam ruangan ini kawan-kawan akan dilakukan pemeriksaan X-ray. Kurang lebih suasananya seperti pada gambar ini Mas Bro ya. Jadi semua barang bawaan kawan-kawan, termasuk itu jam tangan, ikat pinggang, jaket, dompet, semuanya dimasukkan ke dalam wadah dan akan dimasukkan ke dalam kotak X-ray seperti ini Mas Bro. Selanjutnya orangnya atau manusianya akan dilakukan pemeriksaan dengan melewati gate yang ini. Nah, pemeriksaan orang ini dilakukan satu persatu Mas Bro ya. Maksudnya kawan-kawan tidak bisa masuk berdua. Jadi satu masuk dilakukan pemeriksaan selesai, gantian satu lagi masuk selesai, seperti itu. Jadi kawan-kawan harus antri. Kalau sudah selesai pemeriksaan, barangnya bisa diambil, kawan-kawan rapikan lagi dan kawan-kawan siap melakukan perjalanan selanjutnya. Oke, ini saya sudah keluar dari ruang pemeriksaan X-ray Mas Bro ya. Jadi kita selanjutnya menuju ruang tunggu kita. Tadi kalau di boarding pass itu G20, artinya kita mencari G20. Tadi kurang lebih untuk pemeriksaan X-ray-nya di situ ya. Di area situ di sebuah ruangan banyak kotak-kotak yang akan kita masukkan semua barang kita dan ada semacam kayak gate atau gerbang untuk kita lewati. Kita akan di-scan apakah membawa barang berbahaya atau tidak, seperti itu Mas Bro. Oke, selanjutnya kita mencari G20. Taunya kita G20 dari mana? Yaitu biasanya ada di boarding pass. Nah, di sini ya. Di sini ada tulisan G20. Ini sudah ada di sini. Tetapi Mas Bro, itu kadang-kadang berbeda. Maksudnya kadang-kadang bisa pindah. Kita pastikan di layar monitor Mas Bro. Di layar monitor seperti ini, papan informasi. Kita pastikan Citylink yang akan kita pakai atau pesawat yang akan kita pakai itu berada di gate berapa. Ada di situ ada G480, pesawat saya Banjarmasin, gate-nya 20 sana. Artinya sesuai ya. Jadi masih sesuai, tidak pindah, dan saya harus mencari gate 20. Biasanya yang paling update yang ada di papan informasi ini. Kalau misalnya terdapat perbedaan antara papan informasi dan boarding pass atau tiket, itu yang kita ikuti yang ada di papan informasi ini, karena di papan informasi ini yang paling update. Oke ya, jelas. Oke, kalau begitu dari ruang pemeriksaan X-ray kita belok kiri ya. Tadi kita belok kiri, ikuti orang-orang ini, kita nyari gate 20. Nanti kita akan ketemu sebuah plakat dan tulisan gate yang besar apabila kita sudah di area gate 20. Nah, itu perhatikan lagi di depan ada sebuah penunjuk arah lagi atau penunjuk jalan. Kawan-kawan, saya ingatkan lagi untuk selalu memperhatikan penunjuk arah supaya tidak salah jalan ya. Nah, tuh yang paling kanan atas yang warnanya kuning ada tulisannya pintu gate 11 sampai 28. Kita diminta turun eskalator. Artinya kalau saya gate 20 harus mengikuti penunjuk arah ini dan kita turun eskalator sini Mas Bro. Oke, ini di bawah eskalator kita menemukan penunjuk arah lagi Mas Bro ya, seperti ini. Jadi di penunjuk arah sudah jelas itu dituliskan 12 sampai 28, kita ke arah kiri saya. Kalau saya gate 20, artinya saya harus ke arah kiri saya. Jadi ikuti setiap penunjuk jalan. Setelah ini akan saya skip videonya ya, sampai nanti ketemu gate 20, karena jalan dari tempat saya berdiri ini sampai dengan gate 20 cukup panjang ke arah sana. Jadi saya akan mengikuti jalan ini sesuai dengan penunjuk arah sampai ketemu gate 20. Oke, di bagian ini akan saya skip karena atau tidak terlalu membingungkan. Saya anggap cukup mudah karena kawan-kawan tinggal jalan aja mengikuti penunjuk arah. Dan kebetulan saya juga mau cari sarapan dan oleh-oleh, sehingga ini akan saya skip dulu sampai nanti ketemu gate 20. Oh ya,
sebelum saya skip, saya akan coba menunjukkan contoh ya. Sebenarnya tulisan gate-nya di sebelah mana sih? Oke, sebentar, kita cari dulu. Jadi ini kita jalan lurus terus ke sana Mas Bro ya. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ya, di sebelah kiri saya sana itu ada tulisan besar di atas pintu kaca. Mungkin kalau bisa saya zoom, nanti saya zoom. Itu ada angka 13, artinya itu adalah gate 13. Lah gate 20 masih ke sana lagi sekitar 7 gate. Jadi caranya seperti itu ya. Nanti di tembok sebelah kanan juga ada tulisannya, nanti akan saya tunjukkan. Saya akan cari sarapan sama oleh-oleh dulu. Nah, contohnya seperti ini Mas Bro ya, yang tadi saya jelaskan di tiang sebelah kanan juga ada angkanya. Contohnya seperti ini menunjukkan bahwa kita telah sampai di gate berapa. Kalau di sini angka 14, artinya kita sudah sampai di gate 14 di sebelah kiri kita. Nah, itu gate 14. Seperti itu Mas Bro ya. Jadi angkanya atau tulisan gate-nya, nomornya itu ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri juga ada. Tadi sudah saya tunjukkan. Ini kalau saya gate 20 artinya saya masih harus jalan lurus ke sana lagi. Oke, ini saya sudah sampai di gate 20. Angkanya ada di situ ya, sama di sana. Lalu kalau kawan-kawan sudah sampai di gate tujuan ya, kalau saya gate 20, ini yang dinamakan ruang tunggu Mas Bro. Di sebelahnya sini pasti banyak kursi-kursi untuk kita menunggu, namanya juga ruang tunggu. Artinya ketika sudah sampai di gate tujuan, kawan-kawan bisa duduk bersantai nunggu di sini sampai diperintahkan untuk masuk pesawat. Nanti ketika kawan-kawan duduk selalu dengarkan aba-aba ya, selalu dengarkan pengumuman yang ada di speaker. Kalau sudah waktunya kawan-kawan diminta naik pesawat, itu nanti antrinya di situ tuh, di tempat bapak-bapak baju hitam berdiri, kita antri di situ untuk naik pesawat. Tapi tunggu pengumuman dulu ya. Jadi sambil duduk, sambil menunggu, sambil santai, setiap pengumuman yang ada di speaker silahkan didengarkan. Nanti kalau pesawat kawan-kawan sudah siap diberangkatkan, kawan-kawan akan diminta untuk antri di sebelah sana. Siapkan KTP dan boarding pass seperti yang di depan tadi Mas Bro. Oke, saya akan istirahat dulu sambil menunggu perintah untuk masuk pesawat. Nanti akan saya videokan lagi ketika kita sudah diperintahkan untuk masuk pesawat dan antri di sebelah sana. Oke, ini kalau kita sudah diinstruksikan untuk naik pesawat, kita ngantri seperti ini Mas Bro ya. Nanti di depan sana ID card sama boarding pass kita akan diperiksa. Selanjutnya kita mengikuti jalur untuk naik pesawat. Yang jelas ketika sudah dipanggil, pesawat kita siap diberangkatkan, kawan-kawan silahkan ngantri untuk masuk di pesawat seperti yang saya lakukan seperti ini. Ada di 490 ya, Bapak Rustanto. Baik, setelah diperiksa ID kita sama boarding pass, kita ikuti jalur Mas Bro. Biasanya kita akan diarahkan untuk memasuki koridor seperti ini. Ini adalah jalur menuju masuk ke pesawat seperti itu. Nah, kawan-kawan harus tahu posisi tempat duduk ya. Biasanya ada di boarding pass di sebelah sini. Ini saya duduk di kursi 7E. Jadi nanti kalau sudah masuk di pesawat sana, silahkan cari kursi 7E. Nah, itu di depan adalah pintu masuk pesawatnya Mas Bro. Kita ikutin aja ya. Tinggal kita cari tempat duduk. Dan nanti videonya akan saya matikan setelah saya masuk pesawat. Akan saya hidupkan kembali nanti ketika kita sudah landing dan mengambil bagasi di bandara tujuan Mas Bro ya. Nomor tempat duduknya ada di sini ya. Kawan-kawan lihat di atas tempat duduk ada penyimpanan bagasi kabin seperti ini. Sama untuk nomornya ada di sini. Nomornya di sini. Jadi kalau 7E nanti posisinya di tengah. Baik, kamera akan saya matikan dulu Mas Bro ya. Nanti akan saya hidupkan kembali ketika sudah landing dan ngambil bagasi di bandara tujuan sana.
Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di bandara tujuan Mas Bro ya. Jangan lupa barang bawaan kabin di bawah, jangan sampai ada yang ketinggalan. Lalu kita ikuti arahan apakah disuruh turun dari pintu depan ataupun pintu belakang. Kebetulan saat ini kita diarahkan hanya bisa turun dari pintu depan. Ya, kita sudah keluar dari pesawat. Biasanya kita akan melewati koridor seperti kita masuk tadi Mas Bro ya. Kita jalan terus sampai dengan keluar koridor. Nah, setelah keluar koridor, kawan-kawan harus mulai memperhatikan lagi penunjuk arah ya. Selalu perhatikan penunjuk arah. Di situ ada tulisan kedatangan dan pindah pesawat. Kalau kawan-kawan sudah sampai di tempat tujuan, ya berarti kawan-kawan mengikuti penunjuk arah kedatangan. Selanjutnya kawan-kawan jalan terus, lalu cari penunjuk arah untuk pengambilan bagasi. Karena tadi kan di bandara asal kita pengambilan bagasi suruh ke bawah. Karena tadi di bandara asal kita drop off bagasi, artinya di bandara tujuan kita harus mengambil bagasi kita yang tadi ya, yang kita drop off di bandara asal. Jadi kawan-kawan selalu perhatikan penunjuk arah, ikuti arah pengambilan bagasi. Nah, di sana penunjuk arah pengambilan bagasi kita suruh ke kiri, artinya kita ke kiri. Di depan ada tulisan pengambilan bagasi, kita suruh jalan terus. Ikuti itu sampai nanti ketemu semacam kayak konveyor. Di situ tempat kita melakukan pengambilan bagasi. Kalau kawan-kawan kebelet pipis atau buang air, biasanya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan ada tulisannya ya. Oke, ini akan sedikit saya skip dulu karena kita akan jalan juga yang lumayan jauh, nggak jauh-jauh banget sih kalau di Banjarmasin, tapi intinya kawan-kawan ikuti penunjuk arah pengambilan bagasi. Nanti akan saya sambung lagi ketika kita sudah di area pengambilan bagasi ya. Oke, ini kita sudah hampir sampai di tempat bagasi. Tetap saja di setiap pertigaan, setiap belokan selalu perhatikan penunjuk arah Mas Bro ya, seperti yang ada di sana. Itu pengambilan bagasi, kita disuruh ke kiri. Nah, disinilah kita akan mengambil bagasi, antri ya. Kalau biasanya di bandara-bandara yang lain tuh lokasinya mirip-mirip seperti ini Mas Bro. Yang jelas di setiap konveyor seperti ini ya, di atasnya itu ada TV. Nah, ada TV seperti itu atau ada layar. Nah, layar itu dia menginformasikan bagasi yang keluar dari konveyor ini itu berasal dari pesawat apa. Tuh, di situ TV-nya. Tapi karena itu kosong, artinya di sini tidak ada bagasi. Di sana ada rame-rame, kita lihat. Biasanya kalau di bandara-bandara yang lain ya, selain seperti Soekarno-Hatta itu tidak terlalu banyak. Yang gede juga itu Jogja juga cukup banyak konveyornya. Ini punya Lion ya. Tuh, di sana kelihatan nggak di kamera? Itu punya Lion JT522 Yogyakarta. Artinya ini bukan punya kita. Jangan antri di sini. Kita lihat satu lagi. Ya, udah kelihatan tuh punya Citylink di sana. Oke, betul punya Citylink ada di sini. Di layar sudah kelihatan ada dua pesawat Citylink yang bagasinya diturunkan di sini, yaitu dari Jakarta dan dari Surabaya. Silakan kawan-kawan mengantri, menunggu sampai bagasinya keluar. Kalau sudah keluar bisa diambil dan dibawa keluar bandara. Nanti kalau bagasi saya sudah ketemu, akan saya sambung lagi videonya. Saat ini saya akan menunggu bagasi saya keluar dulu. Oke, koper saya sudah keluar atau barang bagasi saya sudah keluar. Ini tinggal langkah terakhir, yaitu kita menemukan pintu keluar Mas Bro. Pintu keluar silahkan lihat petunjuk arah lagi. Tapi jangan lupa sebelum itu kawan-kawan siapkan kertas ini ya, yang kita dapat dari check-in bagasi tadi di bandara asal. Ini disiapkan, biasanya kertas itu nanti
akan diperiksa petugas di pintu keluar sana. Oke, artinya ini tinggal keluar Mas Bro ya. Saya anggap videonya sudah selesai, semoga bisa membantu. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, like-nya dan subscribe-nya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan. Video ini saya akhiri. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.